Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Sundani dari angkatan 2017, NIM 1709075041. Di sini saya akan menjawab UTS yang di mata kuliah oleh kecerdasan buatan, di mana sebelum saya menjawab, saya akan membacakan kode etik, di mana yang pertama, saya menyatakan bahwa UTS ini saya kerjakan dengan usaha sendiri. 2. Saya tidak menyalin jawaban dari sumber manapun. 3. Saya bertanggung jawab menjaga agar jawaban UTS saya tidak disalin oleh mahasiswa lainnya. Selanjutnya di sini saya menjawab dari soal yang pertama, yaitu sebuah mesin dikatakan cerdas atau kecerdasan buatan kalau memiliki dua hal berikut, yaitu yang pertama, bekal pengetahuan dan kemampuan data. Yang kedua, bekal pengetahuan dan kemampuan menalar. Yang ketiga, bekal pengetahuan dan software terbaru. Yang keempat, database dan software terbaru. Yang kelima, software terbaru dan kemampuan menalar. Dan jawaban saya yaitu yang pertama, yaitu bekal pengetahuan dan kemampuan data. Karena kecerdasan buatan itu sendiri, dia tidak mempunyai pengetahuan di luar dari apa yang kita masukkan ke dalam, karena kecerdasan buatan ini kita yang mengatur pengetahuannya sampai mana dan ada batasannya gitu. Selanjutnya yang nomor 2, yaitu soalnya pernyataan yang salah terkait perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami adalah yang kecerdasan buatan pilihan yang A, yaitu bersifat permanen. Kecerdasan alaminya sering mengalami perubahan. Yang B, dapat didokumentasikan atau kreatif dan inovatif. Yang C, pemikiran dapat digunakan secara luas, kemampuan berpikir terbatas. Yang D, kemampuan berpikir terbatas, pemikiran dapat digunakan secara luas. Yang E, harus bekerja dengan input simbolik atau menggunakan pengalaman secara langsung. Dan jawaban saya yaitu yang C. Karena kenapa? Pemikiran dapat digunakan secara luas. Karena di sini jawabannya ada yang salah, jadi kecerdasan buatan itu tidak dapat digunakan secara luas karena dia terbatas, karena dia sistemnya apa yang kita perintahkan dan itu yang dikerjakan, dan kemampuan berpikirnya terbatas. Nih, kecerdasan alam itu kebalikannya dari itu, karena dia mempunyai perpikiran yang secara luas. Dan selanjutnya yang ketiga, yaitu soalnya terdapat 3 orang dokter dan 3 orang penduduk asli yang kanibal. Mereka harus menyeberangi ke sisi sebelah sungai dengan menggunakan sebuah perahu. Perahu hanya boleh berisi penumpang maksimal 2 orang. Jumlah kanibal tidak boleh lebih banyak dari jumlah dokter di salah satu sisi. Jika tidak, maka dokter tersebut akan dimakan oleh kanibal. Bagaimana cara menyeberangkan ke-6 orang tersebut sehingga semuanya dapat selamat sampai di sisi sungai seberang? Selesaikan dengan algoritma BFS dan DFS. Sini saya langsung kita jawab saja ya. Yang terdapat dokter 1, dokter 2, dan dokter 3, dan kanibal 1, kanibal 2, dan kanibal 3. Kita ibaratkan dengan D1, D2, D3, K1, K2, K3. Yang dimana set awalnya daerah asal ada 1111 dan daerah tujuan 000, dan state tujuannya yaitu daerah asalnya 000 dan daerah tujuannya 111. 111 di sini dinyatakan ketika semuanya berhasil menyeberang dengan selamat. Di sini kita sudah membuat aturan yang benar
di mana aturan ke-1 kanibal 1 menyeberang dengan kanibal 2. Aturan kedua kanibal 1 kembali menyeberang ke pulau 1. Aturan ketiga kanibal 1 dari kanibal 3 menyeberang ke pulau. Yang keempat kanibal 1 kembali menyeberang. Aturan kelima dokter 1 dan dokter 2 menyeberang ke pulau. Yang keenam dokter 1 dan dokter 3 menyeberang kembali. Nomor 7 dokter 1 dan dokter 3 menyeberang ke pulau. Yang 8 kanibal 2 menyeberang kembali ke pulau. Yang 9 dokter 1 dan kanibal 2 menyeberang ke pulau. Yang 10 dokter 1 kembali ke pulau dan dokter 1 dan kanibal 3 menyeberang ke pulau. Di sini kita mempunyai yang di sini kita sudah dapatkan dari simbol-simbolnya, yang dimana ini daerah asal dan daerah tujuan, dimana daerah asalnya yang pertama dari 11 dan daerah tujuannya 00, sehingga kita dapatkan daerah asalnya 00 dan daerah tujuannya 11. Sekarang kita lanjut saja langsung ke algoritma BFS ini, dimana di sini kita mencari algoritma BFS itu sendiri. Yang pertama dari state yang pertama yaitu semuanya 0000, dimana yang 03 awal ini yaitu D1, D2, D3, yaitu dokter 1, dokter 2, dokter 3 dan kanibal 1, kanibal 2 dan kanibal 3, dimana tujuan akhirnya sampai ke 11, dimana semua dokter dan kanibal bisa menyeberang dengan selamat. Di sini dari A ke percobaan yang B, yang dimana dokter 1 dan dokter 2 menyeberangi ke sungai. Dan di sini stop sampai di sini karena kenapa? Ketika ini dokter 1 dan dokter 2 pergi, di sini dokter 3 akan dimakan oleh kanibal. Jadi state ini stop sampai di sini. Dan selanjutnya yang C, dimana kanibal 1 dan kanibal 2 yang pergi ke seberang menaiki perahu. Dan selanjutnya D di sini kanibal 1 dan dokter 1 menaiki perahu menyeberang. Dan dari C turun ke G, dimana kanibal 1 kembali ke perahu, kembali ke seberang lagi. Dan selanjutnya yang dari D turun ke F, dimana di sini dokter kembali ke perahu. Dan dari G ini dan dari E turun ke G, dimana dari kanibal 1 membawa lagi kanibal 3 untuk menyeberang. Dan selanjutnya yang dari F turun ke H, dimana dari dokter 1 membawa dokter 2. Kenapa di sini tidak dilanjutkan lagi? Karena ketika dia dokter 1 membawa dokter 2, di sini dokter 3-nya dimakan oleh kanibal 2 dan kanibal 3 karena jumlah dokternya ini lebih rendah dibandingkan jumlah kanibal. Jadi stop sampai di sini. Dan selanjutnya ini yang I sama seperti di atas, dia sesuai dengan yang di sini tadi, yang di aturannya ini. Dan dia pecah ke sini. Kenapa di sini stop sampai di sini? Karena nanti ketika ini kanibal 3 membawa dokter 1, di sini nanti jumlahnya jumlah kanibal akan lebih tinggi dibandingkan jumlah dokter. Jadi nanti dokter yang sudah menyeberang itu bisa dimakan oleh kanibal. Dan selanjutnya sampai di sini, sampai semuanya selamat dengan total
dengan aturan jumlah kanibal tidak boleh lebih, jumlah dokter tidak boleh kurang dari jumlah kanibal. Seperti itu untuk BFS-nya itu sendiri. Dan di sini ada algoritmanya. Ketika open A, close 00 semua, dan evaluasi A, open B, C, D, close A, evaluasi, dan selanjutnya sampai P, itu sampai goal, sama dengan goal. Selanjutnya yang DFS. Yang DFS ini depth first search, dimana yang sebenarnya tidak terlalu jauh dari yang BFS, cuman di sini lebih ke cara ketika kita sudah menemukan satu yang bisa lanjut terus, kita menggunakan satu cara aja dan ini lebih singkat, lebih ringkas dibandingkan yang BFS tadi. Dan algoritmanya pun sama seperti yang seperti BFS tadi. Saya rasa tidak perlu dijelaskan lagi untuk BFS-nya. Di sini sudah ada gambarnya, dan pertama dari 0000 dan sampai di sini 111, di mana di sini semua bisa menyeberang dengan selamat. Semua kembali ke aturan tadi, karena tadi sudah dibuat tahap-tahapannya, jadi lebih mudah untuk mengerjakannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.